Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Kesmas A akan mempresentasikan materi tentang pembahasan penyakit sifilis dan gonorrea yang merupakan bentuk pemenuhan tugas epidemiologi penyakit menular. Presentasi ini disusun oleh yang pertama saya sendiri, Dimas Faiza Ahajiyama, yang kedua Ilnu Tri Putri Sunggong, yang ketiga ada Ernita, yang keempat ada Ifta Sindik. Nah, pengantar epidemiologi penyakit menular atau tentang pembahasan apa sih epidemiologi penyakit menular ini? Nah, epidemiologi penyakit menular adalah ilmu yang mempelajari penyebaran, penyebab, dan dampak penyakit menular pada populasi manusia. Ini melibatkan pengumpulan dan penanalisis data untuk memahami bagaimana penyakit menular menyebar di antara individu dan populasi, serta untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian dari penyakit tersebut. Nah, sekilas fakta, ada fakta menarik tentang penyakit menular, yaitu ia masih menduduki peringkat teratas penyebab kematian pada pria dan wanita dari semua umur di Indonesia sepanjang 2019 menurut data WHO. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifilis. Pertama ada definisi atau penjelasan singkat terkait pengertian dari sifilis tersebut. Nah, sifilis adalah adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, penyakit ini berkembang dalam 4 tahap yang berbeda. Yang pertama ada primer, sekunder, laten, dan tersier. Kedua adalah distribusi frekuensi atau penjelasan singkat terkait bagaimana penyebaran kasus penyakit sifilis yang berada di dunia. Ini distribusi alamiah penyakit sifilis tidak terbatas pada suatu daerah atau negara tertentu, tapi dapat ditemukan di seluruh dunia. Menurut data WHO, pada tahun 2016 terdapat 6,3 juta kasus sifilis baru di antara orang dewasa berusia 15 sampai dengan 49 tahun dengan prevalensi global sebesar 0,5%. Daerah prevalensi tertinggi adalah Afrika Sub-Sahara 1,7%, Oseania 1,4%, dan Amerika Latin dan Karibia 0,8%. Daerah prevalensi terendah adalah Eropa Timur dan Asia Tengah sebesar 0,1%, Eropa Barat 0,2%, dan Asia Timur 0,2%. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait cara penularan dan siklus hidup, yaitu rangkaian cara penularan dan proses siklus hidup atau perkembangbiakan dari bakteri penyebab sifilis. Nah, cara penularan yang pertama melalui hubungan seksual. Sifilis ini lebih mudah menular terhadap hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi. Nah, hubungan seksual merupakan cara penularan sifilis yang paling utama. Yang kedua adalah ciuman. Selain melalui kontak seksual, penularan sifilis juga bisa terjadi akibat berciuman. Luka sifilis juga dapat terjadi di bibir. Artinya jika seseorang mencium pasangannya yang memiliki luka sifilis, maka bakteri pada luka dapat menginfeksi orang tersebut. Yang ketiga, bersentuhan luka langsung dengan luka sifilis. Nah, luka sifilis terbentuk bintik-bintik kasar berwarna merah atau coklat kemerahan, di mana akan menyebar di area kulit yang terbuka dan sangat berisiko untuk menularkan penyakit sifilis tersebut. Yang keempat itu adalah penularan dari ibu hamil pada bayi, di mana bayi dapat tertular sifilis dari ibu pengidapnya. Apabila tidak diobati, sifilis tersebut dapat menyebabkan keguguran atau kematian segera setelah bayi lahir. Yang keempat adalah berbagi jarum suntik, di mana salah satu media penyebaran bakteri penyebab sifilis adalah cairan terutama darah. Karena itu berbagi jarum suntik merupakan hal yang sangat berisiko. Dan yang terakhir, luka terbuka pada kulit. Nah, siklus hidup sifilis yang pertama, bakteri Treponema pallidum ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Pertama, bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil, lecet, ruam pada kulit, atau selaput lendir yang kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Penularan ini biasanya terjadi melalui hubungan seksual seperti vaginal, oral, atau anal. Yang kedua, bakteri ini melekat pada sel epitel dan menembus jaringan subepitel. Bakteri ini bergerak dengan cara memutar badannya yang berbentuk spiral. Bakteri ini juga menghasilkan enzim yang merusak jaringan dan menyebabkan terjadinya peradangan. Setelah itu, bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan biner dan menghasilkan variasi antigenik pada protein lapisan luar seperti TPN47, TPN17, TPN15 yang memungkinkan bakteri untuk menghindari sistem kekebalan tubuh.
Yang terakhir, bakteri menimbulkan gejala yang bervariasi tergantung stadium penyakit sifilis. Bakteri ini menular ke orang lain melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan bersama alat bantu seks yang terkontaminasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah riwayat alamiah penyakit, yaitu uraian singkat tentang bagaimana perkembangan penyakit sifilis seiring berjalannya waktu. Nah, berdasarkan stadium, ada stadium primer, sekunder, laten, dan tersier, dan berdasarkan tahap ada tahap prepatogenesis, tahap patogenesis, dan tahap pasca patogenesis. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu menurut stadium. Yang pertama, stadium primer. Gejala ini muncul setelah 2-4 minggu setelah terinfeksi. Tanda yang ditemukan seperti timbulnya luka luka kecil di alat kelamin, mulut, atau anus. Nah, tempat bakteri masuk, luka ini tidak sakit sehingga kadang tidak disadari, namun tetap rentan menulari pasangan atau dikenal dengan istilah cancer. Luka ini dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-2 bulan. Yang kedua adalah tahap sekunder. Tanda dan gejala ini dapat ditemukan dari 2-10 minggu setelah terinfeksi, antara lain seperti demam, ruam merah di telapak tangan dan kaki, atau di area bagian tubuh lainnya seperti penis, vagina, atau mulut, serta becak di sekitar genital yang membasah. Nah, setelah itu ada stadium laten, di mana apabila sifilis sekunder tidak terobati, maka gejala akan hilang sementara, namun dapat muncul kembali dan berkembang biak pada tahap stadium laten ini dalam 2-3 tahun karena bakteri tidak hilang dan ada dalam tubuh. Yang keempat adalah stadium tersier. Gejala ini muncul bertahun-tahun setelah tubuh terinfeksi pertama kali. Tahapan ini dinilai paling berbahaya karena dapat menginfeksi berbagai organ vital dan menyebabkan kerusakan otak, peradangan di selaput otak dan tulang belakang, kebutaan, pembengkakan pembuluh darah, kelumpuhan, hingga terjadinya suatu kematian. Nah, adapun berdasarkan tahap, yang pertama adalah tahap prepatogenesis, yaitu tahap sebelum terjadinya penyakit, di mana sebelum ada kontak antara bakteri penyebab gonorea dengan tubuh manusia rentan, di mana faktor-faktor seperti perilaku seksual, status imun, dan faktor genetik dapat mempengaruhi risiko terinfeksi. Yang kedua ada tahap patogenesis, yaitu tahap gejala, di mana bakteri masuk ke dalam tubuh dan mulai membuat masalah seperti gejala klinis. Yang terakhir adalah tahap pasca patogenesis, yaitu di mana tahap yang setelah terjadinya penyakit yang terdapat kemungkinan hasil seperti sembuh sempurna atau sembuh dengan cacat atau karier atau bisa saja kronik ataupun kematian. Gejala klinis dari penyakit sifilis. Gejala klinis sifilis adalah tanda-tanda yang muncul akibat infeksi bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual atau kontak dengan luka penderita. Gejala klinis sifilis dapat bervariasi tergantung pada tahap perkembangan penyakitnya. Berikut adalah gejala klinis sifilis lengkap berdasarkan tahapannya. Tahapan stadium primer. Sifilis primer. Gejala ini muncul antara 10-90 hari setelah terpapar bakteri. Gejala utama adalah luka kecil yang tidak terasa sakit di tempat masuknya bakteri, biasanya di sekitar kelamin, mulut, atau dubur. Luka ini dapat menghilang dalam 3-6 minggu, tetapi infeksi masih berlanjut ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini, kelenjar getah bening di sekitar luka juga dapat membengkak. Stadium sekunder. Gejala ini muncul beberapa minggu setelah luka menghilang. Gejala utama adalah ruam kemerahan yang bisa muncul di bagian tubuh manapun, terutama di telapak tangan dan kaki. Ruam ini tidak gatal dan tidak bisa disertai kulit di area kelamin atau mulut. Gejala lain yang bisa timbul antara lain demam, lemas, nyeri otot, sakit tenggorokan, pusing, pembengkakan kelenjar getah bening, rambut rontok, dan penurunan berat badan. Ruam ini juga dapat menghilang meski tidak diobati,
tetapi infeksi masih berlanjut ke tahap selanjutnya. Gejala dapat muncul berulang kali dalam beberapa tahun. Stadium laten. Pada tahap ini, bakteri tetap ada di dalam tubuh, tetapi tidak menimbulkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Selama 12 bulan pertama tahap sifilis laten, infeksi masih bisa menular. Setelah 2 tahun, infeksi tidak bisa menular lagi, tetapi bisa berkembang menjadi tahap tersier jika tidak diobati. Stadium tersier. Tahap ini merupakan tahap paling berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh seperti otak, saraf, jantung, mata, hati, tulang, dan sendi. Gejala yang bisa timbul antara lain gangguan penglihatan atau kebutaan, gangguan pendengaran atau tuli, gangguan mental atau demensia, stroke, kelumpuhan, aneurisma, pecahannya pembuluh darah, dan kematian. Tahap ini dapat muncul antara 10-30 tahun setelah terjadinya infeksi pertama. Resiko. Faktor resiko penyakit sifilis adalah kondisi atau perilaku yang meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi bakteri Treponema pallidum, penyebab sifilis. Beberapa faktor risiko penyakit sifilis sering disebut adalah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman seperti kondom, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman seperti kondom. Penggunaan kondom dapat menurunkan risiko tertular sifilis, terutama jika pengaman tersebut menutupi seluruh permukaan luka di area genital. Yang kedua, berhubungan seks dengan banyak pasangan. Hal ini menetapkan seseorang pada risiko lebih tinggi karena peningkatan kemungkinan paparan bakteri penyebab sifilis. Yang ketiga, berhubungan seks sesama jenis, terutama laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan prevalensi sifilis yang lebih tinggi pada kelompok populasi ini, serta adanya praktik seks oral dan anal yang dapat meningkatkan risiko luka pada mulut atau dubur. Yang terakhir, terinfeksi HIV. Orang yang terinfeksi HIV memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga lebih rentan terhadap infeksi lain, termasuk sifilis. Selain itu, orang yang terinfeksi HIV juga cenderung memiliki perilaku seksual berisiko, seperti tidak menggunakan kondom atau berganti-ganti pasangan. Upaya pencegahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terinfeksi oleh penyebab penyakit sifilis. 1. Promosi kesehatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit sifilis dan cara pencegahan. Yang kedua, perlindungan khusus. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, dan tidak berbagi jarum suntik dengan orang lain. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Melakukan tes sifilis secara teratur, terutama jika memiliki banyak pasangan seksual atau pasangan baru. Pembatasan kecacatan. Mencegah terjadinya kecacatan tubuh akibat sifilis dengan melakukan pengobatan yang tepat dan mengikuti anjuran dokter. Rehabilitasi. Memberikan dukungan psikologis dan fisik kepada penderita sifilis untuk membantu mereka pulih dari penyakit ini. Selanjutnya, penyakit gonore. Definisi penyakit gonore. Gonore juga dikenal sebagai kencing nanah, adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria
gonore ini mempengaruhi organ reproduksi tenggorokan dan rektum. Distribusi frekuensi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, gonore merupakan penyebab tersering kedua dari penyakit menular seksual akibat bakteri di seluruh dunia. Pada tahun 2016 ada sekitar 106 juta kasus gonore baru yang didokumentasikan pada orang dewasa di seluruh dunia. Peningkatan ini juga terkait dengan munculnya resistensi terhadap semua kelas antimikroba yang saat ini digunakan serta tidak adanya vaksin gonokokal. Data epidemiologi gonore menunjukkan adanya variabilitas distribusi geografis dan prevalensi di populasi tertentu yang dipengaruhi oleh orientasi seksual, seksualitas, sosioekonomi, kualitas pendidikan seks, pengujian dan diagnostik, serta komitmen politik dalam penyediaan layanan kesehatan. Berikut adalah data distribusi frekuensi penyakit gonore di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 7.650 orang yang terkonfirmasi terinfeksi penyakit gonore tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 6.762 orang pada tahun 2020. Berdasarkan jenis kelamin, 69% penderita gonore adalah laki-laki dan 31% adalah perempuan. Rasio laki-laki dan perempuan adalah 5:3. Berdasarkan kelompok usia, penderita gonore didominasi usia 25 sampai 49 tahun dengan presentasi 71,3%. Kemudian kelompok 20 sampai 24 tahun sebanyak 16,3% dan lebih dari 50 tahun dengan 7,9%. Di sisi lain, gonore juga ditemukan pada anak-anak, yaitu 0,5% pada usia di bawah 4 tahun dan 4% di usia 5 sampai 15 tahun. Berdasarkan kelompok populasi, penderita gonore paling banyak ditemukan pada homoseksual sebesar 27,2%, diikuti heteroseksual 13% dan penggunaan jarum suntik bergantian 0,5%. Kelompok populasi lainnya tidak diketahui sebesar 50,4%. Dan ada juga cara penularan dan siklus hidup. Cara penularan, hubungan seksual yang tidak sehat, seks oral, dan persalinan. Cara penularan, hubungan seksual yang tidak sehat. Penyakit gonore dapat menular melalui hubungan seksual yang tidak sehat, seperti hubungan seksual dengan pasangan yang berbeda tanpa menggunakan pengaman seperti kondom. Seks oral dapat menjadi salah satu cara penularan bakteri penyebab gonore. Bakteri penyebab gonore yang terkandung di air mani mungkin saja tertelan dan menginfeksi tenggorokan. Persalinan, jika ibu hamil terinfeksi gonore, penyakit ini dapat menular ke bayi dan menyebabkan beberapa gangguan. Dan ada juga riwayat alamiah penyakit. Berdasarkan stadium, ada stadium akut dan stadium kronis. Stadium akut ini terjadi saat gejala-gejala gonore mulai muncul, biasanya dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar bakteri Neisseria gonore. Gejala-gejala ini meliputi keluarnya cairan atau nanah dari alat kelamin, nyeri atau panas saat buang air kecil, pendarahan di antara masa haid, nyeri perut bawah atau radang tenggorokan. Pada stadium ini, infeksi masih terbatas pada jaringan yang terinfeksi dan belum menyebar ke organ lain. Jika diobati dengan antibiotik yang tepat, infeksi dapat sembuh tanpa komplikasi. Dan stadium kronis,
Stadium ini terjadi saat infeksi tidak diobati atau tidak sembuh dengan pengobatan. Pada stadium ini, bakteri Neisseria gonorrhoeae dapat menyebar melalui aliran darah atau getah bening ke organ lain, seperti saluran reproduksi, sendi, jantung, atau otak. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti infertilitas atau ketidaksuburan, radang panggul, abses atau kantong nanah, penyempitan uretra, infeksi darah, sendi atau jantung. Pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi gonore dapat terjadi infeksi mata yang berisiko menyebabkan kebutaan. Pengobatan pada stadium ini lebih sulit dan membutuhkan antibiotik dosis tinggi dan kombinasi. Selanjutnya berdasarkan tahap prepatogenesis. Tahap ini dimulai saat seseorang terpapar bakteri Neisseria gonorrhoeae melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi. Pada tahap ini belum terjadi perubahan biologis pada tubuh yang menunjukkan adanya infeksi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi gonorrhoeae antara lain memiliki pasangan seks lebih dari satu, memiliki pasangan seks yang sering berganti-ganti, berhubungan seks tanpa kondom, atau memiliki riwayat infeksi menular seksual lainnya. Dan yang kedua ada tahap patogenesis. Tahap patogenesis, tahap ini dimulai saat bakteri Neisseria gonorrhoeae mulai berkembang biak dan menimbulkan peradangan pada jaringan yang terinfeksi. Gejala-gejala penyakit gonorrhoeae biasanya muncul dalam waktu 2-14 hari setelah paparan. Namun, sebagian orang mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali atau gejalanya ringan, sehingga tidak disadari. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran infeksi ke orang lain atau komplikasi yang lebih serius. Jika tidak diobati, penyakit gonorrhoeae dapat menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan, radang panggul, abses kantong nanah, penyempitan uretra, infeksi darah, sendi atau jantung. Pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi gonorrhoeae dapat terjadi infeksi mata yang berisiko menyebabkan kebutaan. Dan yang ketiga ada tahap pasca patogenesis. Tahap pasca patogenesis, penyakit gonorrhoeae adalah tahap setelah bakteri Neisseria gonorrhoeae selesai berkembang di dalam tubuh. Pada tahap ini terdapat beberapa kemungkinan hasil yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, sembuh sempurna, kondisi di mana individu pulih kembali seperti sebelum terinfeksi. Hal ini hanya dapat terjadi jika individu mendapatkan pengobatan yang tepat pada stadium awal penyakit. Dan yang kedua ada sembuh dengan cacat, kondisi di mana individu pulih tetapi mengalami kerusakan atau gangguan pada organ atau fungsi tubuh tertentu akibat komplikasi penyakit. Contohnya adalah radang panggul, infertilitas, epididimitis, prostatis, abses pleruretral, artritis septik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada karier, kondisi di mana individu tidak menunjukkan gejala tetapi masih membawa bakteri dalam tubuhnya dan dapat menularkannya kepada orang lain. Hal ini dapat terjadi pada stadium laten penyakit. Dan yang keempat ada kronik, kondisi di mana individu mengalami gejala yang berlangsung lama atau berulang-ulang akibat komplikasi penyakit. Contohnya adalah gumpalan darah yang dapat merusak jaringan tubuh. Selanjutnya ada gejala klinis. Gejala klinis penyakit gonorrhoeae berdasarkan tahapan. Yang pertama yaitu tahap prepatogenesis. Tahap prepatogenesis gonorrhoeae merujuk pada periode sebelum gejala klinis muncul. Pada tahap ini bakteri Neisseria gonorrhoeae telah terinfeksi seseorang tetapi belum menimbulkan gejala yang dapat
dirasakan. Pada fase ini, seseorang biasanya tidak merasakan ketidaknyamanan atau gejala apapun. Namun, meskipun tidak ada gejala yang terlihat, bakteri gonore masih aktif dalam tubuh dan dapat menular melalui hubungan seksual. Dan yang kedua yaitu tahap patogenesis. Tahap patogenesis gonore melalui beberapa tahap dalam patogenesis yang mencakup perkembangan gejala dan dampak pada tubuh. Berikut adalah gejala gonore pada tahap patogenesis. Penetrasi dan proliferasi. Pada awalnya setelah infeksi Neisseria gonorrhoeae tidak ada gejala yang muncul selama beberapa hari hingga 2 minggu. Bakteri ini menyebar dan berkembang biak pada sel-sel epitel yang melapisi daerah yang terinfeksi seperti saluran genital, rektum, atau tenggorokan. Dan ada juga gejala awal tahap akut. Gejala pada pria meliputi nyeri saat buang air kecil, keluarnya cairan kental dan bernanah dari uretra, nyeri pada testis, dan gejala pada wanita mungkin lebih ringan atau bahkan tidak terlihat tetapi dapat mencakup nyeri perut bawah, pendarahan vagina yang tidak normal, peningkatan cairan vagina. Dan ada juga gejala klinis penyakit gonore berdasarkan tahap pasca patogenesis adalah yang pertama yaitu pada tahap sembuh sempurna, individu tidak mengalami gejala apapun dan dapat melakukan aktivitas normal seperti biasa. Pada tahap karir, individu tidak mengalami gejala apapun tetapi masih berpotensi menularkan bakteri ke pasangan seksualnya. Hal ini dapat berbahaya bagi pasangan yang hamil karena dapat menyebabkan infeksi pada bayi saat persalinan. Dan ada juga pada tahap kronik, individu dapat mengalami gejala yang berat dan sulit diobati. Misalnya pada gumpalan darah, individu dapat mengalami benjolan keras yang menyebabkan ulserasi dan nekrosis pada kulit atau organ dalam. Selanjutnya, gejala klinis penyakit gonore berdasarkan stadium. Stadium 1, gejala muncul sekitar 2-10 hari setelah terinfeksi. Pada pria, gejala utama adalah keluarnya nanah dari penis dan rasa terbakar saat buang air kecil. Pada wanita, gejala utama adalah keputihan yang abnormal dan rasa terbakar saat buang air kecil. Gejala lain yang mungkin timbul adalah nyeri di sekitar alat kelamin, pembengkakan kelenjar getah bening di pangkal paha, dan sakit tenggorokan jika terjadi infeksi di mulut atau tenggorokan. Dan stadium 2 atau stadium disseminata. Gejala muncul sekitar 2-4 minggu setelah stadium 1. Pada stadium ini terinfeksi telah menyebar ke seluruh tubuh dan menimbulkan ruam kulit berwarna merah atau coklat di tangan, kaki, dada, atau punggung. Ruam ini biasanya tidak gatal dan dapat disertai dengan demam, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, dan hilangnya nafsu makan. Jika tidak diobati, ruam ini dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu, tetapi infeksi tetap ada di dalam tubuh. Dan stadium 3 yaitu stadium kronis. Gejala muncul sekitar 1-2 tahun setelah stadium 2. Pada stadium ini infeksi telah menyerang organ-organ vital seperti jantung, otak, hati, mata, tulang, atau sendi. Gejala yang dapat timbul antara lain adalah nyeri dada, sesak napas, irama jantung tidak normal, kejang, gangguan penglihatan, kehilangan pendengaran, radang hati, radang tulang atau sendi, dan gumpalan darah yang dapat merusak jaringan tubuh. Selanjutnya, faktor resiko. Faktor resiko penyakit gonore. Yang pertama, aktif secara seksual. Seseorang yang aktif melakukan hubungan seksual memiliki resiko tertular bakteri penyebab penyakit gonore. Kelompok tersebut termasuk wanita di bawah usia 25 tahun serta kelompok lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki atau LSL. Yang kedua, melakukan seksual yang tidak aman.
Penularan bakteri penyebab penyakit gonore terjadi melalui perilaku seksual yang beresiko, jenis aktivitas seksual yang dapat menularkan termasuk seks anal, vagina, maupun oral. Bila saat penetrasi kondom, sang pria menjadi robek, penularan akan beresiko terjadi. Penularan bakteri penyebab penyakit gonore tak mesti terjadi saat pasangan pria ejakulasi di dalam vagina atau anus. Kontak tanpa ejakulasi pada bagian tubuh penderita gonore yang dihuni bakteri tetap dapat memiliki resiko penularan. Yang ketiga, bergonta-ganti pasangan. Memiliki lebih dari satu partner seksual meningkatkan resiko seseorang terkena gonore. Bahkan, walaupun Anda sudah setia dengan pasangan, namun ia memiliki partner lain, Anda tetap berisiko tertular gonore. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Seseorang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah memiliki resiko tertular bakteri penyebab penyakit gonore dan menularkan ke orang lain. Resiko ini termasuk dimiliki oleh orang yang terinfeksi HIV. Selanjutnya, upaya pencegahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terinfeksi oleh penyebab penyakit gonore dengan melakukan 5 level of prevention terhadap penyakit gonore. Yang pertama, promosi kesehatan. Melakukan hubungan seksual yang aman dengan menggunakan kondom dan membatasi jumlah pasangan seksual. Yang kedua, perlindungan khusus. Melakukan tes kesehatan secara teratur untuk mendeteksi infeksi gonore pada tahap awal. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Pengobatan infeksi gonore secepat mungkin setelah didiagnosis. Yang keempat, pembatasan kecacatan. Memberikan pengobatan kepada pasangan seksual yang mungkin terinfeksi. Yang kelima, rehabilitasi. Meningkatkan kesadaran tentang penyakit ini dan cara penyebarannya melalui kampanye kesehatan dan edukasi. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Sifilis dan gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Prevalensi sifilis dan gonore di dunia dan di Indonesia bervariasi, tetapi masih cukup tinggi. Sifilis dan gonore memiliki tahap prepatogenesis, patogenesis, dan akhir yang berbeda-beda. Sifilis dan gonore memiliki gejala klinis yang berbeda-beda tergantung stadiumnya, tetapi umumnya melibatkan luka, ruam, kulit, kutil, nyeri, dan keluarnya cairan abnormal dari alat kelamin. Faktor resiko sifilis dan gonore meliputi perilaku seksual yang tidak aman, riwayat penyakit menular seksual sebelumnya, menggunakan obat-obat terlarang, dan terpapar darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Pencegahan sifilis dan gonore meliputi penggunaan kondom, tes penyakit menular seksual rutin, pengobatan dengan antibiotik sesuai resep dokter, menghindari kontak dengan luka atau cairan tubuh yang terinfeksi, dan menginformasikan pasangan seksual jika terdiagnosis positif. Ada beberapa saran, yaitu yang pertama, remaja sebagai agen perubahan diharapkan bisa menjadi penerus bangsa yang bermartabat. Yang kedua, meningkatkan pendidikan seksual. Yang ketiga, meningkatkan peran orang tua. Yang keempat, pada institusi pendidikan dapat menambah dan atau memeratakan materi tentang PMS atau penyakit menular seksual. Yang kelima, pada dinas kesehatan dan institusi terkait diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat khususnya remaja. Seperti yang dikatakan Anne Wilson, chef menjaga kesehatan saya hari ini memberi saya harapan yang lebih baik untuk hari esok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.